Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk bersahur. Dan hukum bersahur adalah sunnah muakkadah. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersahur, yaitu Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya di dalam bersahur terdapat berkah. Ada kata as-sahur, ada kata as-suhur. Sinnya ada yang pakai fathah dan sinnya ada yang pakai dhammah. Sinnya yang pakai dhammah itu adalah perbuatan makan sahurnya. Yang pakai fathah sahur itu adalah makanannya. Itu adalah makanannya. Nah, di sini Rasulullah SAW fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam makanan sahur terdapat berkah. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW agar kita bersahur. Maka sahur itu adalah perintah Rasul dengan sabda beliau, dicontohkan oleh Rasul SAW. Jadi sabda dan perbuatan Rasul SAW. Bersahur, taib. Kemudian yang keenam, bersahur dekat dengan, atau lebih tepatnya mengakhirkan bersahur. Ini sifat puasa Rasul SAW, mengakhirkan bersahur. Ya. Maksud mengakhirkan seberapa? Misalkan saya lihat sekitar jam 5 ya. Jam 5 bulan April kita puasa itu sekitar jam 5. Kita untuk azan atau lebih sedikit lah jam 5. Anggap jam 5. Berarti kalau mengakhirkan waktu bersahur maka sekitar orang baca Al-Quran dengan bacaan yang normal 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat itu sekitar setengah juz. Setengah juz orang yang lancar baca Quran dan baca Qurannya pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sekitar 15 menit. Karena satu juz itu sekitar 30 menit. Sahur misalkan jam 5. Anggap azan jam 5, azan subuh. Kemudian 50-60 ayat yang dibaca sekitar 15 menit. Karena satu juz itu sekitar setengah jam. Taib, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan padahal beliau berkulit hitam, yang menunjukkan bahwa cinta Allah dan Rasulnya tidak memandang warna kulit, tidak memandang harta, kekayaan, tidak memandang jabatan dan seterusnya. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah. Bahwasanya mereka para sahabat Nabi bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak berapa lama azankan salat subuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, kam bainahuma? Berapa jarak antara sahur beliau dengan azan? Maka Anas bin Malik menjawab, qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat antum cek dalam surah Al-Baqarah itu sekitar setengah juz. Ya. Maka 15 menit. Nah, itu yang menjadi kebiasaan saya pribadi. Ya, orang biasanya imsak itu lu hanya sahur. Ya, biasa kan di tengah masyarakat, bahkan di kalender imsak 10 menit sebelum azan subuh. Mungkin sebagian ulama yang berpendapat ada imsak sebelum azan subuh, itu karena mungkin ingin agar kaum muslimin terlepas
dari makan dan minum sebelum azan subuh. Dan ini berarti dalilnya istihsan, menganggap baik. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap baik maka dia berarti telah membuat syariat. Nah, ini tidak boleh karena yang membuat syariat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam, bersahur dekat dengan waktu azan atau mengakhirkan sahur. Dan ini tanda kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi yang ngaji sunnah semestinya harus seperti ini. Jangan jam 2 subuh, jam 5, jam 2 pian makan. Batu guring. Ya. Ini orang awam yang tidak ngaji sunnah. Yang ngaji sunnah, dia dekat-dekat dengan azan dan berusaha dengan teliti mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita belajar sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.